Halo, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di Martin Lucas Simanjuntak Official. Hari ini bersama saya Grace Anggita, Natasha, dan Pak Martin Simanjuntak akan membahas mengenai kasus Amsal Sitepu. Iya. Baik, Apa sih itu Amsal Sitopu itu? Amsal Sitepu itu kalau menurut Natasha, dia itu dia apa ya? Itu kreatif dia orang Pelaku ekonomi kreatif ya? Iya. Seorang videografer. Videografer, editor. Berarti dia penyedia jasa terkait visualisasi Video, digital ya? Iya. Proyek-proyek membuat konten atau membuat video, Iya, betul. portfolio suatu perseroan atau dokumentasi dari wilayah atau daerah lah gitu ya? Iya, betul. Emang kenapa sih Amsal Sitopu ini? Nah, dari yang kita tahu Pak, Amsal Sitepu itu merupakan seorang videografer yang dia itu didakwa melakukan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Karo, Pak. Loh, kok bisa? Karena dia itu melakukan menawarkan jasanya Oke. untuk melakukan profil desa untuk Kabupaten Karo di tahun 2020 sampai 2022. Dia mengajukan proposal. Iya, Proposalnya diajukan kemana? Ke kepala desa, ke kepala camat, atau ke apa namanya itu bupati atau seperti apa? Ke yang saya tahu sih ke kepala desa. Ke kepala desa. Iya. Iya, Oke. Pak. Dia ngajuin proposal. Proposal itu disetujui. 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 Lalu berarti kan dia mesti delivering service ya. Betul. Servicenya kan berarti membuat portfolio atau video terkait profile dari desa-desa tertentu itu ya, Betul. yang memiliki kerjasama dengan AMSAL. Nah, sepengetahuan kalian itu videonya jadi nggak? Jadi, Bang. Sudah Jadi. jadi Pak. Sudah Iya. jadi. Oke. Sudah bagus, 40 Oke. menit dengan sangat luar biasa. Masing-masing desa itu, karena kan dengar-dengar Iya. katanya ada banyak ya. Ada banyak. Iya, ada banyak Pak. Nah, terus kok bisa jadi dipersoalkan sama kejaksaan? Itu kenapa tuh? Karena mungkin katanya tuh di dalam si tidak terpenuhi unsurnya, misalnya di videonya ini katanya kurang bagus dan lain-lain, jadi karena korupsi jadi tidak sesuai lah dengan apa yang dimintakan oleh kepala desa tersebut. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Bukannya kalau masalah prestasi dan one prestasi itu masuknya penyelesaiannya berdasarkan perjanjian. Tadi kan kalau berbicara proposal, berarti kan ada permohonan. Ya. Permohonan disepakati, berarti kan ketika permohonan disepakati itu ada hak dan kewajiban. Haknya adalah menerima upah, kewajibannya adalah delivering service. Nah, ketika servisnya sudah diberikan tapi tidak puas, kan harusnya konteksnya ini merupakan sesuatu hubungan keperdataan. Betul. Kok bisa ditarik sama kejaksaan jadi pidana? Itu gimana ceritanya? Saya baca mungkin ya Pak ya, terkait kenapa itu dijadikan sebuah tindak pidana korupsi itu karena dikatakan dia itu melakukan markup Oke. dalam proposalnya itu, dan ada biaya yang tidak sesuai dengan RAB dan dengan kenyataannya begitu Pak. Oke. Berarti menurut jaksa berdasarkan kewenangannya selaku penyidik memberikan premis atau tuduhan awal dalam pemenuhan alat bukti adanya markup dalam anggaran. Iya, betul Pak. Oke. Kepala desanya ditarik juga nggak sebagai tersangka? Enggak. Tidak Pak. Ya, cuma ditarik sebagai tersangka tuh cuman Amsal itu, Mbak. Loh, ini saya mencoba berpikir menggunakan kacamata jaksa ya. Iya Pak. Kalau nggak disetujui kan nggak ada kerugian yang dimaksud oleh jaksa. Betul. Kok kepala desanya nggak ditarik juga sebagai tersangka dalam hal ini? Itulah yang menjadi perbincangan, Bang. Oke. Karena yang menjadi tersangka tuh cuman si Amsal doang. Jadi keterkaitan ke yang lain-lain itu nggak dijadiin tersangka. Berarti kan kalau kita mengikuti logika berpikir jaksa, harusnya suatu delik bisa dianggap sempurna apabila dakwaan itu cermat, jelas, dan lengkap. Betul. Tidak mungkin ada dugaan kerugian kalau tidak ada yang memberikan kesempatan. Betul. Karena kesempatan itu dalam bentuk hubungan bersama adalah penyetujuan atas anggaran RAB yang diajukan oleh AMSAL. Itu satu ya. Tapi saya nggak setuju itu sebenarnya. Kenapa? Karena begini loh. Di dalam hukum itu ada yang namanya asas ultimum remedium. Ya. Jadi pidana itu adalah solusi terakhir atas upaya suatu hukum. Kalau bisa diselesaikan secara perdata, ya lebih baik diselesaikan secara perdata. Nah, saya udah sering kritik dan juga sering sampaikan kepada beberapa akademisi ya, kawan-kawan, bahwa
pasal 2 dan pasal 3 ini kan yang digunakan Iya kan, betul Pak. Undang-Undang Tipikor ya. Iya. Yang sekarang sudah jadi pasal 600 berapa tuh di KUHP nasional. 603. Tapi kan karena penyidikannya ini dimulai jauh-jauh hari sebelum pemberlakuan KUHP, maka pasal yang digunakan masih pasal 2 dan pasal 3 ya. Iya. Saya selalu bilang bahwa penegakan tindak pidana korupsi itu penting banget. Karena memang uang rakyat itu harusnya dinikmati oleh rakyat. Tapi negara juga tidak boleh sedikit-sedikit ya, dalam hal ada potensi kerugian negara, langsung menggunakan kacamata kuda, ya, dan menggunakan mekanisme tindak pidana korupsi. Seperti yang terjadi di dalam kasusnya Amsal Sitompul ini. Kenapa begitu? Karena begini ya, saya kutip dari salah satu ahli waktu itu di Mahkamah Konstitusi yang memberikan analogi, kalau menggunakan kacamata hukum dari pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu, orang yang berjualan di pinggir jalan saja bisa terkena tindak pidana korupsi. Karena kalau kita definisikan kerugian, perbuatan perdata pun juga bisa menimbulkan kerugian. Cuman kan kalau di dalam pasal 2 dan pasal 3 itu jelas, kerugiannya bukan kerugian terhadap perorangan, tapi kerugian terhadap negara. Nah, yang harus dilihat itu adalah sifat melawan hukumnya. Sifat melawan hukumnya ini sifatnya dimulai dengan niat jahat atau karena sifat melawan hukum yang tidak ada niat jahatnya. Nah, di dalam kasusnya Amsal Sitepu ini kan ada kesepakatan. Lalu setelah kesepakatan itu servisnya juga di-deliver oleh Amsal. Ada videonya. Namun mengenai hasil dan yang saya juga baca di beberapa media mengenai tempo waktu penyelesaian pekerjaan yang lebih dahulu sehingga dianggap harusnya dibayar harian, tidak dibayar full, itu kan juga menjadi suatu persoalan. Nah, tapi apapun itu, kalau memang ada sesuatu hal yang sifatnya prestasi atau prestasi, ya, ada baiknya memang ini diselesaikan secara keperdataan. Iya, lebih dulu. Nah, kenapa begitu? Karena ya jangan kira juga jaksa itu nggak bisa menyelesaikan kasus perdata. Sorry, bukan jaksa, kejaksaan. Kejaksaan bisa juga melakukan upaya hukum perdata melalui jaksa pengacara negara dengan melakukan gugatan, menerima kuasa dari kepala desa atau dari pemberi yang memiliki anggaran untuk menggugat Amsal Sitepu secara perdata, misalkan gitu. Itu kan lebih beradab. Iya. Ya, ketimbang ya kita melihat sesuatu hal yang masih abu-abu, ya. Lalu tiba-tiba kita bilang, oke, karena kita memiliki kewenangan sebagai penyidik dalam hal kasus-kasus tindak pidana korupsi, ya sudah, yang paling mudah supaya gampang pekerjaannya kita dakwa dengan tindak pidana korupsi saja. Nah, itu yang buat saya adalah cara berpikir yang sempit dan hanya mengandalkan kekuasaan negara. Betul. Iya. Berkali-kali saya sampaikan kepada teman-teman saya yang ahli, pasal 2 dan pasal 3 tindak pidana korupsi yang sekarang jadi masuk dalam KUHP nasional itu merupakan simbol kekuasaan negara. Karena yang bisa menentukan apakah pasal tersebut diterapkan kepada seseorang atau tidak adalah penyidik yang mewakili negara. Nah, makanya apalagi kerugiannya menurut saya kecil banget ya, 200 juta ya. Ya, kalau untuk kemanfaatan hukum, ya, jaksa kan juga bersidang. Sidang setiap hari itu kan sidang kalau tindak pidana itu bisa 20 kalian sidang. Nah, bensinnya, terus polisi yang membantu untuk menghadirkan ke persidangan dari rutan, itu kan juga harus dihitung. Coba dihitung-hitung. Jangan-jangan kos sidangnya itu jauh lebih besar daripada potensi kerugiannya. Dan kalau dibilang kerugian, nggak mungkin dong kerugiannya senilai proyek. Emang Amsal nggak bekerja? Iya. Emang Amsal nggak mendeliver prestasi walaupun dianggap prestasinya itu kurang? Kan enggak. Iya. Saya awal sih ngeliat seliwuran di TikTok ya. Ini apa sih kok ada orang yang komplain di sidang karena katanya beliau ada seorang konten kreator gitu ya. Nah, lama-lama jadi mengerti. Nah, kalau nggak salah dia divonis bebas ya? Divonis Iya, bebas. Oke. Kalian ngikutin nggak vonis bebasnya apa? Pertimbangan hakimnya? Ngikutin sih Bang. Jadi Apa tuh vonisnya? Jadi yang saya lihat tuh bahwasannya di dalam video tersebut dia tidak memenuhi unsur-unsur yang menjadikan dia sebagai tindak pidana korupsi. Jadi pasal 2 dan 3-nya itu perbuatannya itu tidak memenuhi unsur-unsur itu, Pak. Tidak memenuhi unsur ya? Tidak ada perbuatan melawan hukumnya. Kalau nggak salah tadi saya baca nih, kita kutip dari portal dandapala.com ya.
ini ada putusan dari Amsal Sitepu. Ini saya baca ya. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa selisih harga tidak dapat langsung dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Ya. Industri videografi dinilai tidak memiliki standar harga baku, sehingga nilai jasa sangat bergantung pada konsep, kualitas produksi, dan kebutuhan pengguna. Lalu tanda kutip, tidak adanya standar baku dalam penentuan harga jasa kreatif menjadikan selisih nilai tidak serta-merta dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Demikian pertimbangan majelis hakim. Majelis juga menegaskan bahwa unsur melawan hukum dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor tidak terbukti. Demikian pula unsur penyalahgunaan kewenangan dalam pasal 3. Secara yuridis tidak terdapat materi perbuatan terdakwa yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum pidana, tegas hakim. Nah, perbuatan melawan hukum itu bukan hanya pidana, ada perbuatan melawan hukum perdata juga. Iya. Tapi kalau di dalam kesepakatan, tentunya itu jatuhnya adalah prestasi dan prestasi. Nah, saya sependapat dengan pertimbangan majelis hakim ini, ya, bahwa memang yang dilakukan Amsal itu, ya, dalam deliver service mengenai video-video yang ditujukan kepada para kepala desa, dengan adanya selisih harga terkait kualitas, lalu ada waktu kerja yang lebih cepat ketimbang yang ada di RAB, terus ada kalau nggak salah proses editing juga tuh ya, yang Iya. dianggap seharusnya nilainya 0 mungkin rupiah. Rp0 atau mungkin tidak sesuai. Itu tidak serta-merta bisa ditafsirkan atau disimpulkan sebagai perbuatan pidana. Karena sudah ada kesepakatan. Iya. Dan kita kan juga mesti lihat juga di dalam perjanjian tersebut, itu kesepakatannya, klausulnya adalah lamsam atau memang sesuai dengan apa istilahnya ya? Sesuai dengan pencapaian. Kalau misalkan pencapaiannya lebih cepat, ternyata dibayarnya harus sesuai dengan pencapaian, ya memang ada kelebihan. Nah, tapi kelebihannya itu tidak serta-merta dianggap suatu perbuatan pidana dengan adanya actus reus dan mens rea, itu sih. Jadi kalau buat saya, putusan ini sudah tepat, ya. Dan ke depan juga saya pikir aparat penegak hukum harus lebih hati-hati ya. Iya. Karena begini, selalu saya sampaikan ini kalau lagi dalam pertemuan-pertemuan dengan para APH, entah itu polisi, entah itu jaksa, dan kawan saya hakim juga. Tapi ini bukan saya sampaikan dalam satu forum persidangan ataupun profesional. Saya selalu mengingatkan mereka begini, kalian itu semua punya kewenangan, ya. Dan kewenangan kalian itu, khususnya jaksa dan polisi, itu kewenangan yang memiliki upaya paksa. Dulu Pak Sehat-Tapi pernah mengutip pendapat dari Herman Bianchi, ya. Strafrecht is unslachted recht. Hukum pidana itu hukum yang jelek. Ya. Karena hukum yang jelek, apalagi dipakai sama orang yang jelek, bisa hancur lah ataupun bisa merugikan masyarakat. Nah, saya sebentar bilang begini sama teman-teman ya jaksa. Kalian-kalian yang punya amanah harus jaga amanah kalian. Jangan karena memiliki kewenangan kita lupa kita itu berasal dari rakyat, gitu. Iya. Nah, jabatan yang kalian pegang itu, yang mungkin bintang-bintang atau bunga-bunganya ada di pundak kalian itu, ya, itu tidak semata-mata ya semuanya itu tujuannya sebenarnya untuk kemanfaatan rakyat. Betul. Bukan untuk kemanfaatan institusi ataupun untuk hanya mencari pencapaian. Jadi ya sangat disayangkan dan ke depan ini harus hati-hati. Karena kenapa? Jangan sampai ya ada lagi nih amsal-amsal yang lain ya, Benar. atau sitepu-sitepu yang lain. Dan ya saya berharap sih jangan sampai ada lagi yang seperti itu, karena ya kita juga prihatin ya, apalagi hanya karena pemahaman ataupun interpretasi dari pemahaman perjanjian, orang ditarik ke ranah tindak pidana korupsi. Korupsi, iya. Dan sependek yang saya tahu, ada surat edaran Jampitsus ya tahun 2018 itu ya, nomornya saya lupa. Lalu di tahun 2001 ya, terkait penyelidikan tindak pidana korupsi. Itu seharusnya ada yang namanya tindakan preventif. Jadi kalau misalkan jaksa atas pengaduan atau atas permintaan dari instansi terkait adanya indikasi kerugian negara, itu bisa memberikan semacam pemberitahuan kepada si calon tersangka ataupun si teradu untuk
memberikan klarifikasi dan memulihkan kerugian tersebut. Ya. Dan kalau misalkan ternyata sudah diberikan kesempatan dan tidak ada itikat baik, disitulah tadi nanti bisa melakukan penyelidikan, Ya. bisa melakukan penyidikan, bisa melakukan pra penuntutan. Nah, ini saya nggak tahu apakah dalam kasusnya Amsal ini sudah pernah diakomodir atau tidak sesuai dengan edaran dari Jampitsus di surat edaran 2018 dan di 2001. Saya nggak begitu hafal nomornya, tapi ada itu terkait penyelidikan dan juga pemulihan kerugian negara di luar pengadilan. Nah, saya nggak tahu, kalian ada baca nggak itu terkait fakta-faktanya? Fakta mungkin yang saya baca adalah fakta-fakta pembelaan mungkin ya, pembelaan dari Kalau menurut Amsal gimana? dan menurut Amsal tuh pembelaannya bahwasannya sebenarnya video tersebut tuh sudah bahkan sudah dipakai Iya. Oke. dipakai oleh desa Dipakai oleh tersebut. desa. Jadi udah dipakai. Jadi menurut dia tidak ada mens rea gitu, tidak ada tindakan yang memang melakukan tindakan yang melawan hukum gitu. Karena apa yang sudah dia di dalam proposal tersebut sudah tercantum seperti itu, dia lakuin, dibayar, hasil videonya jadi sudah dipakai gitu. Iya. Tapi dia masih bingung kenapa bisa itu tuh masuk ke dalam tindak pidana korupsi. Sedangkan ya kalau misalnya mau digeser itu harusnya ke perdata, dia pun memberikan statement seperti itu. Makanya di sini tuh agak mungkin dia juga bingung gitu, mengapa jaksa bisa menuntut dia seperti itu. Iya, dan juga terkait markup itu yang tadi sudah disampaikan sebelumnya, itu dia sudah bilang kalau itu sudah dibuktikan di persidangan bahwa itu tidak benar. Namun di tuntutan jaksa masih ditaruh mengenai tuntutannya terhadap markup biaya itu, Pak. Makanya dia, Makanya ya, lucunya itu ketika harga Markup itu kan subjektif ya. betul. iya, Kayak contoh begini, eh, ketika ada suatu pengadaan, mungkin nggak sih kita beli barang itu seperti harga di pasar? Karena kan kalau pemerintah itu kan nggak boleh beli langsung, Betul. harus dari perusahaan atau kontraktor ataupun yang pemenang tender kan. Ya. Nah, pemenang tender itu kan juga butuh untung. Lalu ada logistik, distribusi segala macam. Mungkin nggak harganya seperti harga beli di pabrik. Nah, apalagi ini profesionalisme gitu ya, terkait jasa. Dan itu kan ada sewa alat juga. Nah, kebetulan saya punya keluarga itu fotografer dan videografer, orang hebat juga. Kalau tahu film Merah Putih, ya, Padri Nadeak itu, nah itu saudara saya tuh, boleh lah kalau dikit ya. Nah, saya kemarin diskusi sama keluarga, kebetulan adik Ji juga deket Jogi Nadeak. Saya bilang, Ji, ini harga ini kemahalan nggak sih, Ji? Harga yang disampaikan si Amsel, ini bahkan jadi bahan pembicaraan sama anak-anak IKJ katanya. Itu harganya murah banget. murah, terlalu murah. Iya, terlalu murah. Kalau harga segitu dianggap markup, apalagi nanti harga-harga yang Di atas digunakan itu, ya. untuk rumah-rumah produksi gitu loh. Nah, makanya ya sangat memprihatinkan sih kita sama kondisinya Amsal. Kita berharap ke depan ya, jangan ada lagi lah Amsal-Amsal yang lain. Kalau memang ini kasus perdata, lebih baik jaksa sedikit berpikir dan sedikit lebih berusaha, ya, walaupun upayanya panjang, kita paham ya, ada yang namanya tingkat pengadilan negeri, ada tingkat banding, ada tingkat kasasi. Lebih baik berikan kepada jaksa pengacara negara, ya, lakukanlah upaya hukum secara keperdataan. Iya. Karena ya itu menurut kita ya lebih beradab ya, ketimbang kita paksakan suatu kasus ya yang mungkin diyakini oleh jaksa sebagai tindak pidana korupsi, tapi kembali lagi persepsi masyarakat, ya, lalu pendapat dari sesama penegak hukum, advokat, lalu penampungan aspirasi yang disampaikan melalui DPR, itu merupakan salah satu ciri-ciri hukum yang hidup juga. Betul. Ya, Jadi kalau misalkan contoh ada aparat penegak hukum yang yakin dengan pekerjaannya, lalu ada rakyat, lalu ada terdakwa yang memberikan aspirasi dan ditampung oleh DPR disampaikan melalui suatu forum, itu bukan intervensi atas hukum. Itu merupakan fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat yang dia lakukan sebagaimana mestinya. Makanya saya cukup senang juga sih periode DPR saat ini sepertinya ada suatu peningkatan gitu. peningkatan. Karena dulu kan mereka hanya mungkin terkenal membuat undang-undang. Ya, Padahal kalau buat saya pribadi, Indonesia itu udah kebanyakan undang-undang. Iya. Kalau bisa nggak usah ada undang-undang lagi lah. over banget. Ya, semakin banyak undang-undang, semakin banyak pembatasan terhadap hak rakyat itu sendiri. Ya,
Nah, kalau sekarang sebenarnya lebih baik bagaimana kita melakukan perbaikan yang pertama terhadap eh, legal structure kita, ya, aparat-aparat penegak hukumnya diperbaiki pendapatannya, tapi disiplin dan integritasnya juga diperbaiki. Betul. Lalu yang berikutnya budaya hukumnya, masyarakatnya juga harus dididik. Kalau mau aparat yang tidak korup, ya kamu jangan nyuap. Iya. Begitu. Ini kan masalahnya supply and demand. Iya. Nah, kalau memang mau hukum itu tegak, ya kita juga masyarakat nggak boleh melanggar hukum, gitu. Supaya ada perubahan dari rakyat Dari rakyat. dan kepada aparat penegak hukumnya. Itu nah. Jadi ya saya acungi jempol lah. Tapi ya kalau bisa gini loh. Apalagi ada kawan-kawan kita ya, ada Bang Habibur Rahman, ada Amang Hingga Panjaitan ya. Ya konsisten lah. Kalau seperti ini bisa terus konsisten ya, saya pikir ke depan akan ada perbaikan citra Dewan Perwakilan Rakyat yang awalnya dianggap sebagai institusi yang paling tidak berguna ya, kalau nggak salah itu kan ada dulu ya, Iya. menjadi institusi yang diharapkan rakyat untuk mewakili aspirasinya ketika ada kesewenang-wenangan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum. Dan yang nggak kalah penting, Bang Habib, saya juga berharap ya, ini kan kita lagi ada mengajukan gugatan citizen lawsuit ya, Iya, Pak. kasusnya Tommy Marbun. Ini semua permohonannya bagus, Bang, petitumnya, Bang. Ya, kita berharap juga nanti kalaupun DPR yang kita tarik sebagai pihak ini hadir dan menjawab ya, itu seharusnya mendukung, Bang. Ya, mendukung gugatan kita dengan mengatakan ya itu semuanya layak untuk dikabulkan. Bukan nanti dalam jawabannya ternyata menolak. Wah, ini permohonannya tidak berdasar dan tidak perlu dikabulkan gitu ya. Jangan begitu juga, Bang. Kita berharap nanti ini konsisten antara yang di depan layar dengan yang di belakang layar. Betul. Itu aja pesan saya buat Bang Habib. Selebihnya maju terus, Bang. Ya, saya memang bukan Partai Gerindra, tapi kalau saya lihat Abang ini konsisten seperti ini ya ke depan bagus. Itu. Ada tambahan lagi? Oke, mungkin ditutup terakhir saya mau nanya nih sama Natasha. Sebenarnya kan terkait kasus ini tuh lumayan mengguncang industri kreatif ya, Pak. Ya. Yang mana banyak anak muda sekarang itu bergelut di dunia kreatif gitu, banyak yang jadi konten kreator. Saya juga kalau begini videographer. nanti kalau ada tawaran legal aid ya atau bantuan hukum dari pemerintah, pikir-pikir juga. Iya, Iya. itu dia. Harga gue mahal soalnya kan, nanti Iya. gue bilang 1 miliar, tiba-tiba ada lawyer bilang, wah enggak, itu lawyer kan lawyer fee cuma 50 juta gitu. Betul. Berarti Martin Lucas Simanjuntak itu korupsi. Iya. Ya harga gue sama harga dia beda. Betul. Iya. Contoh lah begitu, walaupun ya kembali lagi ya, untuk mengukur lawyer fee itu rumusnya cuma dua. Yang pertama adalah tingkat kesulitan kasus, dan yang kedua kemampuan dan kesepakatan. Iya. Dan embel-embelnya ada yang belakang, yang lain. Contoh misalkan ya kapabilitas si lawyer tersebut kan tentu beda lah. Contoh nih, misalkan kayak Bang Hotman Paris gitu ya. Kan dia kan udah terkenal ya, mahal gitu ya. Iya. Masa mau disamain sama honornya Martin ya nggak mungkin gitu loh. Nah, ketika dia digunakan jasanya oleh perusahaan negara atau pemerintah, kalau menggunakan persepsinya jaksa Kabupaten Karo itu ya, Iya. itu nanti bisa Korupsi juga. gitu loh. Nah, itu Makanya kan yang mesti kita wanti-wanti, apalagi sekarang banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya Di industri kreatif. industri ya. kreatif, apalagi kan mungkin kita lihat gitu, misalnya anak-anak muda pada bergelut di di industri kreatif. Betul. Ini sebagai ketakutan jadinya kan, karena ketakutan mereka adalah ketika mereka menawarkan jasanya gitu, kreativitasnya, mereka takut gitu terjadi lagi seperti Amsal si Tepo Iya. gitu. Padahal gitu pemerintah atau negara itu mengutamakan kreativitas anak bangsa gitu. Iya. Jadi kita kan di sini jadi ketakutan, makanya bagaimana gitu keadilan untuk kita bebas untuk berkreasi, bebas untuk menawarkan apa yang kita punya. Bahkan yang saya tahu adalah hal termahal itu adalah hal yang tidak terbentuk, yang tidak ada bentuknya gitu. Justru menurut saya ya itu hal yang wajar gitu, ketika kita menawarkan apa yang misalnya kita mempunyai value yang sendiri, kita menawarkan itu hal yang wajar menurut saya. Makanya hal-hal seperti ini membuat anak-anak muda menjadi ketakutan untuk menawarkan, apalagi kan ini kan ke pemerintahan, jadi ketika ada yang lain-lain gak mau sebenarnya ada bekerja sama dengan solusinya. yang lain, Bang. Kalau ada perjanjian dengan pemerintah buat satu ketentuan khusus disclaimer, perbedaan pandangan mengenai anggaran
yang ada di dalam perjanjian ini diselesaikan melalui arbitrase atau pengadilan negeri melalui hukum perdata Iya. gitu loh. Berarti Jadi harus ada dipertegas supaya tidak ada celah. Tapi sebenarnya gini loh, itu sebenarnya nggak diperlukan kalau kita ya penegak hukumnya ya Betul. itu melihat hukum bukan hanya dari kacamata balas dendam. Betul, Pak. Seperti contoh nih, ya. Ini ada buku nih. Iya. Sorry. Bukunya Robert Kutter, Thomas dan Ulen. Ini judulnya Law and Economics. Iya. Economic Analysis of Law. Ini diambil dari pemikiran-pemikirannya Richard Posner. Jadi ini interdisiplin ilmu hukum, mengkaji hukum berdasarkan ekonomi. Iya. Nah, ini aparat penegak hukum ya, khusus yang pidana harus baca sih buku-buku kayak gini ya. Karena kenapa? Supaya jangan melihat hukum itu sebagai sarana balas dendam aja. Iya. Kayak contoh, kerugian 200 juta ya, yang diduga dilakukan oleh Amsal dan tidak terbukti itu ya. Kalau semenjak dari awal dihitung baik-baik gitu ya. Kalau buat saya nih, kalau itu pun dikejar untuk penyelesaian melalui tindak pidana korupsi, itu sangat rugi kalau buat saya. Iya. Sangat rugi. Rugi dari anggaran itu sendiri. Ya. Makanya kalau nggak salah dulu KPK itu ada standar ya, minimal kerugian 1 miliar ya, Iya. kalau nggak salah. Nah, itu. Jadi saya pikir itu. Mungkin Baik, terima kasih Pak dan juga Natasha atas diskusinya hari ini. Ya. Terima kasih teman-teman semua. Semoga dari diskusi yang tadi sudah kita lakukan, teman-teman bisa mendapat insight baru dan semoga tidak ada Amsal si Tepo yang lain. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam.